Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dengan NIM 09105801230005 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidendeng Repang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam, warisan kejayaan dan pengaruh yang berlanjut dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Pendahuluan. Yang pertama itu peradaban Islam memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu selama masa kejayaan Islam atau Golden Age. Kedua, pada periode ini, umat Islam mencapai puncak di bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan ekonomi yang dampaknya terus terasa hingga sekarang. Ketiga, ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina atau kedokteran, Al-Khwarizmi atau matematika, dan Al-Farabi atau filsafat membuat penemuan besar yang masih menjadi dasar ilmu modern. Yang terakhir, arsitektur Islam berkembang dengan pesat dan menciptakan bangunan-bangunan yang masih dikagumi hingga saat ini. B. Periode-periode kunci peradaban Islam. 1. Periode awal 7 sampai 8 Masehi, yaitu perkembangan Islam di Jazirah Arab dan pembentukan Kekhalifahan Rasyidin, penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Kedua, periode pertengahan 9 sampai 11 Masehi, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terutama di Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ilmuwan muslim menonjol dalam astronomi, matematika, kimia, filsafat, dan seni. Ketiga, Golden Age Islam 8 sampai 14 Masehi, yaitu puncak kemajuan ilmiah dan budaya di dunia Islam, pencapaian dalam berbagai ilmu, pembangunan pusat pendidikan seperti Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad. Keempat, periode kemunduran 14 sampai 18 Masehi, yaitu mulainya kemunduran kekuatan politik Islam akibat serangan Mongol dan kolonialisme, meskipun kontribusi budaya dan ilmiah tetap ada. C. Peran umat Islam di masa kini. Yang pertama itu kontribusi dalam teknologi modern, yaitu ilmuwan muslim berperan dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan. Kedua, pendidikan, yaitu umat Islam terus berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui universitas-universitas besar di negara Islam dan riset ilmiah yang berpengaruh. Ketiga, ekonomi syariah, yaitu pengembangan ekonomi syariah dan perbankan Islam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi alternatif ekonomi global yang etis. D. Contoh karya monumental di bidang arsitektur. Yang pertama itu Masjid Al-Haram atau Mekah. Masjid terbesar di dunia dengan Ka'bah di tengahnya dikelilingi bangunan berarsitektur modern yang harmonis dengan nilai tradisi. Visualisasi ini bisa menampilkan kompleks masjid yang megah dengan jutaan jemaah yang berkumpul. Kedua, Masjid Al-Aqsa atau Yerusalem, yaitu menampilkan keindahan Kubah Sahara dengan kubah emasnya yang ikonik, dikelilingi oleh masjid dengan arsitektur yang kaya akan dekorasi dan pola geometris Islami. Yang ketiga itu Taj Mahal atau India. Walau awalnya berfungsi sebagai makam, bangunan ini sering dianggap sebagai salah satu puncak keindahan arsitektur Islam. Visualisasi ini bisa menunjukkan fasad bangunan putih dengan kubah besar dan taman simetris di depannya. Keempat, Alhambra atau Spanyol. Istana megah dari abad ke-13 dengan arsitektur Moor yang menakjubkan, menampilkan pola geometris, kolam reflektif, air, mancur singa, dan taman indah. Yang terakhir itu Dome of the Rock, Yerusalem, yaitu bangunan berkubah emas dari abad ke-7 dengan dinding berubin biru dan batu suci di dalamnya, salah satu karya arsitektur Islam paling awal dan ikonik. Referensi. Yang pertama itu Al-Faruqi, IR 1992, Atlas Sejarah Islam, Jakarta, Raja Wali Press. Kedua, Nas
Nas Isha 1976, Science and Civilization in Islam, Cambridge, Harvard Universitas Press. Yang ketiga, Akbar A 2010, Contribution of Islamic Civilization to the Modern World, New York, Oxford Universitas Press. Yang terakhir, Rahman F. 1984, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago Universitas of Chicago Press. Kesimpulan. Yang pertama itu peradaban Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dunia modern, khususnya dalam ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan ekonomi. Kedua, umat Islam berperan penting dalam melanjutkan tradisi ilmiah dan budaya serta menyesuaikannya dengan tantangan global saat ini. Terakhir itu, kontribusi umat Islam dalam bidang ekonomi syariah, teknologi, dan pendidikan menunjukkan bahwa warisan kejayaan masa lalu tetap hidup dan berkembang di masa kini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.